Halo Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Adrian Ramadan dari Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Saya berasal dari Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Rokan Hulu. Nah, di sini saya mungkin akan membagikan beberapa tips untuk merawat tanaman kacang agar tumbuh dengan baik. Dan pertama mungkin saya akan menjelaskan pengertian dari tanaman kacang itu. Tanaman kacang adalah kelompok tanaman polong-polongan atau legum yang menghasilkan biji bernutrisi tinggi dan sering dijadikan bahan pangan. Tanaman ini tergolong ke dalam famili Fabaceae dan umumnya memiliki kemampuan unik, yaitu mengikat nitrogen dari udara melalui akar dengan bantuan bakteri Rhizobium. Ciri-ciri umum tanaman kacang itu yang nomor satu itu tumbuh dari biji ke batang dan menghasilkan polong. Nah, terus yang kedua, polong berisi biji yang bisa dikonsumsi. Dan ketiga itu memiliki akar yang mampu menyuburkan tanah secara alami. Nah, yang terakhir itu bisa ditanam di lahan yang terbuka maupun dalam pot. Di sini saya akan membagikan tips perawatan tanaman kacang agar subur dan cepat panen. Yang pertama itu kita menggunakan tanah yang gembur dan subur. Kacang tumbuh baik di tanah yang tidak terlalu padat. Campurkan tanah dengan kompos atau pupuk kandang sebelum tanam. Terus yang kedua, pilih lokasi yang mendapat sinar matahari cukup. Tanaman kacang butuh cahaya matahari langsung minimal 6 jam per hari. Hindari tempat yang terlalu lembab atau terlalu teduh. Yang ketiga itu siram secara teratur, tapi jangan terlalu berlebihan. Siram pagi atau sore hari 1 hingga 2 kali sehari. Jangan sampai tanah tergenang dengan air karena akar kacang ini rentan busuk. Dan yang keempat itu beri pupuk organik secara berkala. Gunakan pupuk kandang, pupuk kompos atau pupuk NPK rendah nitrogen setiap 2 minggu sekali. Hindari pupuk kimia yang berlebihan karena bisa merusak mikroorganisme tanahnya. Yang kelima, bersihkan gulma di sekitar tanam. Rumput liar itu bisa merebut nutrisi dari tanaman kacang ini. Cabut gulma secara rutin, terutama saat tanaman masih kecil. Lalu kemudian yang keenam, lindungi dari hama dan penyakit. Menggunakan pestisida alami seperti air bawang putih atau daun mimba. Periksa daun dan batang secara rutin untuk mendeteksi serangan lebih awal. Yang terakhir, menggunakan mulsa untuk menjaga kelembapan tanah. Tutup permukaan tanah dengan daun kering atau jerami, karena ini bisa mengurangi penguapan air dan menekan pertumbuhan gulma. Dan di sini mungkin saya akan memberikan penjelasan tentang hama dan penyakit khusus pada tanaman kacang. Yang biasanya itu yang umum terjadi itu serangan dari ulat gerayak. Gejala awalnya itu seperti daun tanaman itu berlubang besar. Ulat aktif pada malam hari dan bersembunyi di siang hari. Serangan berat bisa membuat tanaman gundul. Cara mengatasinya itu biasanya dengan menyemprotkan air rendaman daun mimba atau bawang putih, lalu menggunakan insektisida nabati atau biologis, misalnya seperti Bacillus thuringiensis. Terus bersihkan ulat secara manual di pagi atau sore hari. Nah, kemudian hama yang umum terjadi di tanaman kacang itu ada lalat polong. Gejala awalnya itu seperti terdapat lorong atau bekas gigitan pada polong kacang. Kemudian polong menjadi keriput atau gagal berbentuk sempurna. Terus bisa menyebabkan gagal panen jika tidak diatasi. Cara mengatasinya itu menggunakan jaring serangga saat masa berbunga. Kemudian semprot insektisida saat awal pembentukan bunga. Mungkin di sini saya akan menceritakan sejarah asal-usul kacang tanah hingga sampai ke Indonesia. Kacang tanah berasal dari Amerika Selatan, khususnya daerah yang sekarang dikenal sebagai daerah Brazil dan Paraguay. Tanaman ini sudah dibudidayakan oleh masyarakat pribumi di sana semenjak ribuan tahun lalu, sekitar 3.500 hingga 4.000 tahun yang lalu.
Penyebarannya ke dunia itu pada abad ke-16, penjelajah dan pedagang Eropa membawa kacang tanah ke Afrika, Asia, dan kemudian ke seluruh dunia hingga sampai ke Indonesia. Mungkin demikian saja penjelasan mengenai tanaman kacang tanah ini dari pengertian perawatan dan sejarah tentang kacang tanah ini yang saya berikan tadi, dan mungkin semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita untuk lebih mencintai pertanian lokal. Terima kasih sudah menonton video ini, lebih dan kurang saya mohon maaf.